Selamat pagi segenap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Mari dengan kerendahan hati kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Bapa, terangilah hati, pikiran, dan kehidupan kami, supaya kami semakin mengenal Engkau lewat firman-Mu. Dan dari pengenalan kami akan Engkau itulah yang akan menjadi pedoman kami dalam langkah hidup kami selanjutnya. Ya Roh Kudus, kendalikanlah hidup kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami dimampukan memahaminya dengan tepat dan dituntun dalam melakukannya dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 49 ayat 14-16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikian firman-Nya. Saudaraku, Renungan Pagi edisi 21 Oktober 2020 terukir dengan indah. Saudara-saudara, banyak orang yang sungguh yakin bahwa Tuhan itu sungguh ada. Dia berkuasa dan mengasihinya apapun kondisi hidupnya. Namun di sisi lain, tidak sedikit orang mempertanyakan bahkan meragukan tentang kemahakuasaan Tuhan dan kasih-Nya. Terlebih ketika ia mengalami pergumulan yang berkepanjangan dan melihat banyak realitas penderitaan di sekitarnya. Keraguan yang sama pernah dinyatakan oleh umat Tuhan, umat Israel. Dalam Yesaya 49 dan 14 dikatakan, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Saudara-saudaraku, adalah Epikurus, seorang filsuf Yunani yang memiliki ungkapan terkenal, Epicurus Problems of Evil, juga mengalami keraguan tentang Tuhan. Ungkapannya kurang lebih seperti ini. Kalau Tuhan sanggup tetapi tidak mau menghilangkan penderitaan manusia, maka Dia itu jahat. Kalau Tuhan mau tetapi tidak sanggup menghilangkan penderitaan, maka Dia tidak maha kuasa. Kalau Tuhan sanggup dan mau menghilangkan penderitaan, maka penderitaan itu tidak seharusnya ada. Kalau Tuhan tidak mau dan tidak sanggup menghilangkan penderitaan, lalu kenapa Dia disebut Tuhan? Saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang memiliki keraguan yang sama, yang memiliki paham yang sama dengan Epikurus. Bahkan mungkin saja ada yang mengaku Kristen tapi masih terus meragukan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi saudara-saudaraku, apapun keraguan orang tentang Tuhan, apapun paham orang tentang Tuhan, Dia tetap Tuhan. Dan paham itu, keraguan itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun keallahan-Nya. Saudaraku, bacaan kita hari ini, ketika umat yang sungguh dikasihi Tuhan dalam penderitaan, mereka merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menyayangi mereka. Tapi betulkah demikian? Menjawab keraguan Israel dalam Yesaya 49 ayat 15-16. Melalui Yesaya, Tuhan memberikan dua analogi untuk meyakinkan umat bahwa betapa mereka dikasihi oleh Tuhan. Analogi yang pertama dari ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Mau menyatakan bahwa seorang ibu
akan sangat mengasihi bayi yang dilahirkan. Bahkan dia bisa mempertaruhkan semua hal untuk anaknya. Besar sekali cinta seorang ibu kepada anaknya. Namun ada ungkapan dalam ayat 15, sekalipun dia melupakan. Artinya bahwa kasih seorang ibu kepada anaknya itu adalah kasih yang sangat terbatas. Dan dilanjutkan dengan, aku tidak akan melupakan engkau. Mau mengatakan, mau meyakinkan bahwa umat yang dikasihi Tuhan itu akan dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Dia punya kasih yang tidak terbatas seperti kasih seorang ibu kepada anaknya. Yang kedua, saudaraku, di ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku, melukis pada telapak tangan mau menunjukkan kalau Tuhan tidak pernah berniat melupakan kita. Sebaliknya, melukis pada telapak tangan menunjukkan kalau Allah senantiasa menggenggam hidup kita dalam tangan kasih-Nya. Ia tidak pernah akan melepaskan kita. Melukiskan dalam bahasa Ibrani lebih kepada kata mengukirkan. Untuk mengukir dibutuhkan alat yang keras, dan ini merupakan suatu proses yang menyakitkan pada bahan yang dipahat atau diukir tersebut. Pada zaman itu ada sebuah tradisi di mana seorang mengukir nama orang yang dikasihinya pada telapak tangannya sebagai bukti cintanya yang sangat besar. Proses pengukiran yang menyakitkan dapat kita lihat di kayu salib di Golgota. Demi mengukir kita di telapak tangannya dengan cinta yang kekal, dia rela mengalami penderitaan yang berat itu. Saudaraku, dari kedua analogi ini kita bisa melihat kalau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi umatnya. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 26-30 saat Ia membandingkan hidup kita dengan burung di udara dan bunga di padang. Tuhan Yesus berkata, kalau burung-burung di udara dan bunga di padang saja Ia kasihi, apalagi manusia yang jauh lebih berharga daripada keduanya. Saudaraku, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Nama kita telah diukirnya dengan indah di telapak tangannya. Semuanya telah dikorbankan, bahkan nyawanya pun diserahkan untuk membuktikan cintanya yang tiada batas kepada kita. Masih adakah alasan untuk meragukannya? Iman yang sudah sehat tidak akan pernah lagi meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa betapa berharganya kami di hadapan Tuhan. Engkau mengukir kami dalam telapak tangan-Mu, membuktikan bahwa Engkau sungguh-sungguh mencintai kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dihindarkan dari cara beriman yang meragukan akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kehidupan di dunia ini tidak menggiring kami untuk meragukan akan kasih dan kuasa-Mu. Tapi biarlah Tuhan, melalui kehidupan di dunia ini justru menjadi tempat di mana kami meyakinkan kasih dan kuasa Tuhan, dan kami bisa beritakan kepada sesama kami. Ya Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kami, perjalanan hidup kami masih panjang, dan kami sadar bahwa Engkaulah yang berotoritas di atas semua kehidupan kami. Kasihanilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.